Sungguh sangat disayangkan. Sandiwara yang aku mainkan ini sangat lemah sekali. Betapa tidak, saudara? Karena pengarangnya sendiri belum pernah mengalaminya. Sangat susah. Aku sangat susah sebab istriku cantik sekali. Kecantikannya itulah yang membuatku menjadi susah dan hampir gila. Sungguh mati, saudara. Ini adalah istriku. Dia sangat cantik sekali. Hampir-hampir aku sendiri tidak percaya bahwa dia adalah istriku. Sangat jarang Tuhan menciptakan perempuan cantik sepertinya secara disengaja. Sebab perempuan-perempuan seperti itu hanya menyusahkan dunia. Ya, aku berani bersumpah. Waktu dulu, sebelum dia menjadi istriku, tatkala bertemu pandang pertama kalinya di sebuah pesta, aku akan berkata dalam hati, maulah aku merobek telinga kiriku dan akan kuberikan kepadanya sebagai mas kawin. Jika suatu saat nanti dia mau menjadi istriku, saudara. Aku juga berani mempertaruhkan kepalaku ini. Sekali bidadari, akan tetap menjadi bidadari. Biarpun dia telah melahirkan anak yang kedua. Bahkan kata cantik pun tidak dapat untuk menyebutkan kecantikan tubuhnya itu, saudara. Cobalah saudara bayangkan, suatu saat gadis-gadis SMA berkumpul dan istriku berada di antara mereka. Aku yakin sekali, saudara-saudara sekalian pasti memilih istriku, kan? Biarpun saudara tahu ia adalah seorang janda. Betul, saudara. Kami telah bercerai 2 bulan yang lalu. Inilah kebodohan dari seorang lelaki sejati. Andai saja marah itu tidak datang dalam kepalaku, tidak mungkin aku akan sebodoh itu menceraikan perempuan secantik itu, saudara. Semua orang yang waras pasti akan menyesali perbuatanku. Kecuali para koruptor. Karena mereka tidak mampu lagi menyaksikan harmoni dalam hidup ini. Padahal harmoni adalah keindahan itu sendiri. Dan istriku harmonis dalam segala hal. Sempurna. Bau parfumnya, wanginya bagai 1000 bunga sedap malam di kala malam. Bagai melati di suatu pagi. Segar.
Edgar. Nah, itu dia. Sebentar. Selama seminggu ini, setiap pagi dia selalu menelponku. Selalu ditanyakannya, sarapan apa kau, Mas? Kemarin aku menjawab, nasi putih dengan telur dadar, adekku sayang. Dan pagi ini aku akan menjawab, halo, Misbah Jazuli di sini. Halo. 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 Gila. Salah sambung ternyata. Penelpon ini tidak tahu perasaanku sama sekali. Oh my god. Aku telah terlambat 34 jam. Maaf saudara, maaf. Aku harus ke kantor. Lain kali kita sambung cerita ini. Atau datang saja ke kantorku, PT Warna di Rapak Dalam. Tanyakan saja nama aku di sana. Kasir Jazuli. Sampai jumpa. Mudah-mudahan perdagangan nasional dan internasional tidak terganggu. Meskipun hari ini aku memutuskan untuk tidak masuk kantor. Tidak. Saudara tidak bisa seenaknya mencap aku punya bakat pemalas. Saudara bisa bertanya kepada atasanku, Pak Sukandar, tentang diriku ini, Misbah Jazuli. Tentu Pak Sukandar akan segera mencari kata-kata terbaik untuk menghormati kerajinan dan kecermatanku dan juga ketampananku ini. Kalau tidak percaya, sejak 6 tahun aku bekerja di PT Warna, hari inilah hari pertama aku membolos. Seperti yang saudara saksikan sendiri, badanku sedemikian lemah dan lesu. Hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi dalam diriku ini. Aku rindu pada mantan istriku. Dan aku sedang ditimpa rasa penyesalan. Aku juga takut masuk kantor karena diminta pertanggungjawaban masalah keuangan. Itu sekarang pasti ya.
sendiri tidak tahu kenapa selama seminggu ini dia selalu menelponku. Apa mungkin dia mengajak rukun dan rujuk kembali? Aku tidak begitu tahu. Aku hanya mengharapkan dia kembali. Hei Misbah Jazuli, kau tidak boleh menghina dirimu sendiri. Begitu bodoh. Bukan kau yang salah, dia yang salah. Yang menyebabkan peristiwa perceraian itu adalah dia, bukan kau. Oh, iya ya. Yang menyebabkan peristiwa perceraian itu adalah dia, bukan aku. Sebab itu, dia yang selayaknya minta maaf padaku. Ya, dia harus minta maaf. Aku ini laki-laki berharga. Aku memiliki dompet yang tebal dan tompel yang bergetar. Aku ini sih gampang saja menarik perempuan. Biarpun aku sudah 10 kali beristri. Pandang perempuan dengan pasti. Muka disegarkan dengan sedikit senyum palsu. Lalu pura-pura berpikir menimbang kecantikannya. Kemudian pandang. Lalu pandang. Dan pandang lagi. Tapi jangan sekali-kali kasar. Wajah lembut seperti waktu kita berdoa. Dan kalau perempuan itu menundukkan kepalanya, berarti lasso kita telah terjerat lehernya, saudara. Beres. Aku cukup bermartabat, bukan? Dan lagi, dia yang salah. Ingat, dia yang salah. Sekarang pasti dia. Apa yang sebaiknya aku katakan, saudara? Tidak. Aku tidak bisa begini. Aku harus tahu harga diri. Kalau perempuan itu kumaafkan, niscaya dia akan semakin kurang ajar. Saudara tahu mengapa semua ini bisa terjadi? Ya, kecantikannya inilah, saudara, yang menyebabkan semua ini bisa terjadi. Bangsat! Selama ini aku diusiknya dengan perasaan-perasaan yang gila. Saudara tahu, dia telah berhubungan lagi dengan mantan pacarnya ketika di SMA. Ya, memang aku tidak tahu benar atau tidaknya perasaan aku itu. Tapi cobalah saudara bayangkan betapa besarnya perasaanku ini. Secara kebetulan, suatu saat aku pulang lebih cepat dari kantor. Saudara tahu? Saudara tahu apa yang aku dapati?
laki-laki itu tuh di sini sedang tertawa. Sat, dengar, tertawa. Ah! Perasaan cemburuku mulai kumat lagi. Perasaan cemburu yang luar biasa. Aku yakin, sangat yakin, itu pasti dia. Misbah Jazuli di sini. Halo. Inilah ular yang menggodaku dahulu. Perempuan ini menelponku dalam keadaan begini. Bangsat! Ya, aku Kasir Jazuli. Ada apa? Jangan dulu. Jangan dulu kau memakai kata-kata cinta yang membuat hati bergetar. Perempuan biadab, dengar dulu. Kau yang telah menghancurkan kejujuranku, dengar? Dan kau yang menyebabkan semuanya jadi berantakan. Dengarkan itu. Membuat aku gelisah dan takut seperti buronan. Bangsat! Setelah beberapa puluh juta uang kantor aku pakai berpoya-poya, dan dia mengharapkan aku mengangkat lemari besi itu, lalu kupindahkan ke rumahnya. Gila! Saudara tahu, aku telah berhubungan lagi dengan seorang perempuan. Tepat beberapa hari setelah bertengkar di pengadilan agama itu. Ya, aku tertipu saudara. Uangku ludes, uang kantor juga ludes. Tapi aku masih bisa bersyukur, karena lumpur itu baru saja mulai bisnisku. Setengah bulan yang lalu aku terjaga dari mimpi edan itu. Pertama aku terkejut waktu menghitung beberapa puluh juta uang kantor habis. Dan sejak itulah aku teringat mantan istriku dan tangisan anak-anakku. Bulan ini sudah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi kantorku mengadakan stok opname. Inilah penderitaan itu saudara. Sejak seminggu yang lalu aku selalu memegang foto ini dan kupandangi dia. Tuhan, apakah aku harus menjadi seorang penyair untuk mengutarakan sengsara badan dan jiwaku ini, Tuhan?
hampir saja menjadi penyair yang cengeng untuk mengenang semua ini. Tidak. Laki-laki itu. Sebentar. Aku belum nelpon ke kantor, bukan? Halo. Dengan saudara Arif. Ya, betul. Kebetulan saudara, aku sakit. Mungkin influenza. Iya saudara. Saudara Arif, aku akan merasa senang sekali kalau saudara sudi memintakan izinku kepada Pak Sukandar. Iya. Terima kasih saudara. Apa? Saudara bertemu dengan mantan istriku di sebuah hotel bersama laki-laki. Tidak. Aku tidak boleh marah saudara. Ya kan? Bukan istriku lagi. Iya. Oh iya saudara Arif, jangan lupa pesanku kepada Pak Sukandar. Batuk dan pilek. Ya. Terima kasih saudara, terima kasih banyak. Seharusnya aku tidak boleh marah tadi. Ya kan? Bukan istriku lagi. Setan! Saudara tahu apa yang ada di dalam pikiranku? Ya, sebuah pistol. Dengan pistol pun cukup untuk menembak kepala mereka. Kepala mereka cukup besar untuk menjaga agar peluruku tidak meleset dari kepala mereka. Ya, inilah perasaan seorang pembunuh. Pembunuh jenis ini adalah pembunuh asmara. Bangsat! Ya, kasir Jazuli di sini. Ada apa? Pak Sukandar ternyata atasanku. Ya Pak, halo Pak. Maaf Pak, maaf. Saya kira mantan istri saya tadi Pak. Iya Pak. Betul Pak. Ini dengan saya, Kasir Jazuli. Oh. Iya Pak, saya sakit Pak. Oh, mudah-mudahan ya Pak, saya cepat sembuh. Apa Pak? Besok saya masuk kantor. Saudara dengar? Dia menyuruhku untuk masuk kantor besok untuk mengurus masalah keuangan. Bangsat. Ya Pak. Insya Allah Pak, besok ya Pak. Ya Pak. Ada pegawai baru. Siapa Pak? Mantan istriku. Bapak bisa aja. Pak. Iya.
Insya Allah saya masuk besok, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Aku yakin mantan istriku pasti kehabisan uang sekarang. Apa? Aku harus mengasihani dia. Tidak. Aku harus membunuhnya. Serahkan musuhkan pisau. Ya, sebaiknya dengan pisau saja. Ya, kasir PT Warna di sini. Arab. Ular betina. Kau yang telah membuatku menjadi koruptor. Apa perempuan gadap? Apa? Sudahlah, jangan bicara apa-apa lagi. Tutup mulut busukmu itu. Aku bisa mati mendengar kata-kata rayuanmu itu. Tutup mulut busukmu itu. Sebaiknya dengarkan aku. Kau cari saja laki-laki lain di luar sana yang memiliki dompet lebih tebal. Dengar? Dompet lebih tebal. Kau kan senang berjalan dengan laki-laki seperti itu. Dasar penggoda. Jahanam. Setelah beberapa puluh juta uang kantor pakai berpoya-poya. Anjing. Ya, aku harus membunuh 3 orang sekaligus. Ya, tadi aku sudah memikirkan sebuah pisau kan? Ya, dengan pisau saja cukup. Untuk menghentikan jantung mereka. Tapi sayang, pengarang dari sandiwara ini bukanlah seorang pembunuh. Sehingga hambarlah cerita ini, saudara. Tapi tidak apa. Aku sudah cukup marah untuk membunuh mereka sekaligus. Atau lebih baik aku maki-maki saja dulu muka mereka yang munafik itu. Sebaiknya aku rencanakan dulu semuanya secara matang-matang. Ya, memang aku adalah laki-laki yang malang. Tapi aku telah siap dengan penyesalan ini. Aku sudah siap menjadi pembunuh dalam cerita sandiwara ini. Tapi seorang pembunuh yang baik senantiasa merencanakan pekerjaannya dengan baik pula. Seperti halnya seorang kasir yang baik. Mula-mula nanti malam aku masuk ke halaman rumahnya. Aku berani mempertaruhkan separuh nyawaku ini. Laki-laki itu ada di sini. Di sini. Ya, laki-laki itu ada di sini. Dalam bulan yang semakin berkabut, aku bayangkan begitulah suasananya, saudara.
bulan yang semakin berkabut. Udara beku dipenuhi oleh dendam. Sementara pisau yang telah kusiapkan ini sudah siap dalam pinggang celanaku. Kemudian aku mengetok pintu dengan keras. Tok, tok, tok. Lalu aku pandangi saja mereka. Badan mereka pasti ketakutan dan bergetar. Tapi sebelum laki-laki itu mengucapkan kalimat pertamanya, pisau yang telah kusiapkan ini telah tertusuk di dalam perutnya. Kemudian mantan istriku pasti akan berteriak, tolong, Tapi sebelum teriakannya itu membangunkan warga-warga, pisau yang telah kusiapkan ini telah tertancap di dalam perutnya. Kemudian aku menarik napas dengan lega. Setelah aku melihat mayat-mayat itu terkapar di lantai, aku akan berkata, jangan salahkan aku. Keadilan menuntut untuk balas dendam. Aduh, kepalaku. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba anak-anakku muncul, Ita dan Imam, dan mereka bertanya, Pak, Ibu kenapa, Pak? Pak, Ibu, Pak. Iya, Ita. Iya, Imam. Uang. Palaku. Balerina kecil itu menari bagai malaikat-malaikat kecil. Keberanian hidup yang sejati timbul dalam diriku begitu aku ingat Ita dan Imam, anak-anakku. Seakan-akan mereka berkata, Pak, susu
Pak. Pak, datanglah ke kantor, Pak. Iya, Ita. Iya, Imam. Tuhan. Ita. Imam. Istriku. Balerina kecil itu menghilang bagai hembusan angin. Aku harus datang ke kantor. Akan kujelaskan semuanya kepada Pak Sukandar. Aku akan menjual barang-barang berharga yang ada di rumah ini. Hari ini hari Jumat. Setelah sholat, aku akan meminta ampun kepadamu, ya Allah. Lalu aku akan mulai hidup lagi dengan tenang dan tawakal. Aku influenza, bukan?